Teman-teman, apakah ada yang ingin mengenal lebih dekat dengan presiden? Wah, pasti banyak deh. Tapi Kayla mau bertanya, apakah ada yang juga ingin dekat dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan adalah dengan cara melayani. Dan sesaat lagi kita akan melihat pelayanan apa yang dilakukan oleh anak Raja Amazia yang bernama Uzia. Loh, Raja kok melayani? Setiap orang tugasnya ya melayani. Karena itulah sukacita yang Tuhan berikan ketika bisa melayani. Kita sambut kebenaran sabdanya dari kitab Raja-Raja dan Tawarik. Shalom anak-anak semua. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pertolongan Tuhan sehingga sampai hari ini kami masih boleh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan, supaya ketika kami beriman kepadamu tidak berhenti dengan kata-kata di mulut saja, tapi kecintaan kami akan firman Tuhan itu boleh menjadi nyata dalam keseharian kami, baik membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ketika kami belajar sebentar, Tuhan tolong supaya firman Tuhan itu menjadi pedoman dan pengarah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Amazia mati, maka seluruh rakyat Yerusalem, seluruh rakyat Yehuda mengambil Uzia yang saat itu berumur 16 tahun. Seluruh rakyat Yerusalem menaruh pengharapannya yang tinggi kepada Uzia saat itu. Dan segeralah Uzia yang saat itu berumur 16 tahun dinobatkan untuk menjadi raja atas Yehuda. Uzia melakukan hal yang benar di mata Tuhan, tepat seperti Amazia ayahnya. Dan sepanjang umur hidup Zakaria, Uzia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Zakaria menjadi satu pribadi yang mengajarkan kepada Uzia untuk menjadi raja yang takut akan Tuhan. Dan memang benar, selama Uzia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka segala yang dilakukan oleh Uzia, Tuhan jadikan itu hal yang berhasil. Tetapi timbul satu pertanyaan, apakah karena memang Uzia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga menjadikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Uzia itu menjadi berhasil? Jawabannya bisa ya. Tetapi ada jawaban yang jauh lebih penting, yaitu bahwa kalau sampai Uzia bisa berhasil, itu karena Tuhan begitu setia terhadap janjinya, terhadap covenant-nya yang pernah diucapkan Tuhan kepada Daud dan untuk seluruh keturunannya sampai datangnya Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan pertolongan Tuhan semata, dengan anugerah Tuhan semata, maka seluruh peperangan demi peperangan yang dilakukan oleh Uzia dan seluruh rakyat Yehuda mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan itu baik terhadap orang Filistin, terhadap orang Arab, dan juga terhadap orang Meunim. Bahkan orang Amon pun memberikan upeti kepada Raja Uzia. Saat itu Uzia melihat bahwa perbaikan kota Yerusalem harus segera dikerjakan. Pengokohan, penguatan kerajaan Yehuda harus segera dilakukan. Maka Uzia melakukan pembangunan yang begitu sangat luar biasa. Uzia membangun tembok-tembok Yerusalem itu kembali.
bahkan mendirikan menara di Yerusalem, baik itu di pintu gerbang sudut, pintu gerbang lebak, dan di tembok-tembok penjuru. Bahkan tidak cukup di situ. Uzia membangun menara-menara di padang gurun dengan tujuan supaya itu menjadi satu kekuatan untuk pengintaian. Demikian juga Uzia membangun, menggali sumur-sumur yang ada di padang gurun. Karena ternaknya sangat banyak, baik itu yang ada di pegunungan maupun yang ada di dataran rendah. Demikian juga Uzia berhasil mengembangkan pertaniannya dengan luar biasa. Itu sebabnya Uzia mempunyai banyak petani, Uzia mempunyai banyak penjaga-penjaga kebun anggur, baik yang ada di pegunungan maupun yang ada di tanah-tanah yang subur. Pembangunan yang luar biasa dikerjakan oleh Uzia. Bahkan Uzia berhasil membangun kekuatan militernya, membangun kekuatan tentaranya dengan begitu luar biasa, diperlengkapi dengan tombak, perisai panah, bahkan kelengkapan baju perang yang mempunyai kelengkapan mulai ketopong, baju sirah. Wah, itu sungguh satu hal yang sangat luar biasa, kekuatan perang yang dibangun oleh Uzia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika semua itu dikerjakan oleh Uzia, itu bukan karena Uzia yang mempunyai kehebatan, tetapi sekali lagi karena Tuhan beranugerah atas Uzia dan seluruh Yehuda. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan demikian sepanjang pemerintahan Uzia, Tuhan telah memakai Uzia untuk memperluas kerajaannya, juga untuk mengembalikan bagian-bagian wilayah yang dahulunya sempat direbut oleh kerajaan lain. Sekarang dikembalikan oleh Uzia menjadi bagian wilayah dari kerajaan Yehuda. Dan nama Uzia terkenal sampai ke Mesir karena kekuatannya. Bahkan bukan sampai sebatas kepada Mesir, tetapi nama Uzia termasyhur, tersohor sampai ke negara-negara lain. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan semata-mata. Hai anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa menjadi orang-orang yang menyadari bahwa keberhasilan kita bukan karena kebaikan kita kepada Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita kepada Tuhan, tapi semata-mata karena janji setianya yang telah dikerjakan oleh Tuhan di masa yang lampau hingga berlaku sampai hari ini kepada kita. Puji Tuhan, ini adalah satu janji yang indah. Mari kita masuk di dalam perjanjian Tuhan dengan hati yang terus mempunyai pengertian bahwa aku hidup harus memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan dalam hidup kami. Yaitu kalau kami boleh ada pada hari ini, itu bukan karena pandainya kami merawat kesehatan kami, tetapi karena semata-mata cinta kasih Tuhan yang membuat kami ada. Jikalau kami saat ini menjadi orang yang diselamatkan, itu bukan karena kami berhasil menarik simpati hati Tuhan, tapi karena berkat anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa merindukan Tuhan dalam hidup kami, menjadi Allah satu-satunya yang menolong dan menyelamatkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari umat Tuhan bersyukur karena ada suaranya yang diperdengarkan lewat YouTube BDKA. Kita diingatkan pada Allah yang memberkati pelayanan Uzia. Namanya menjadi terkenal sampai ke luar negeri karena perjanjiannya. Karena sabdanya, silahkan terus bertumbuh dalam iman dan kekudusan, sebab Tuhan itu baik.
belajarlah disiplin serta mau dikoreksi firman Tuhan lewat 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 4 sampai dengan 7. Kemudian firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16 sampai dengan 23. Terima kasih teman-teman.